Salam pemulihan, Gereja Sitri Pemulihan Kupang mempersembahkan Soul Care, renungan untuk memelihara jiwa kita di dalam firman Tuhan. Selamat mengikuti. Sahutnya kepada mereka, angkatlah aku, campakkanlah aku ke dalam laut, maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi. Sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar ini menyerang kamu. Langkah kepada pemulihan adalah pengakuan pertobatan. Yunus bilang, saya tahu bahwa saya sedang membelakangi Allah, tapi ada banyak orang tahu saja tapi tidak berbalik. Tunggu badai baru berbalik. Kenapa tunggu badai baru berbalik? Kalau bisa berbalik sekarang. Engkau tahu engkau sedang membelakangi Allah. Engkau tahu engkau sedang salah jalan. Mengapa menunggu badai baru kembali? Mengapa menunggu ada masalah baru kembali? Mengapa menunggu ada air mata baru kembali? Mengapa menunggu bencana baru kembali? Pengakuan adalah langkah awal pertobatan. Engkau bilang engkau bertobat, tapi kalau engkau tidak mengaku engkau salah, engkau berdosa, tidak bisa Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Saudara lihat baik-baik apa kata Alkitab, Mazmur 38 ayat 19. Ya Allah, aku mengaku kesalahanku, aku cemas karena dosaku. Selama engkau simpan itu, hidupmu tidak diberkati. Engkau merasa tidak nyaman dan akibat menyimpan sesuatu, tiba-tiba pergumulan, persoalan, bencana, masalah terjadi. Engkau tidak fokus, engkau hanya berusaha menutupi apa cara pandang orang kepada engkau. Engkau lupa membereskan sesuatu di sini. Tuhan menuntut pengakuan. Hosea 5 ayat 15. Aku akan pergi pulang ke tempatku, ini kata Tuhan, sampai mereka mengaku bersalah dan mencari wajahku. Dalam kesesakannya mereka akan merindukan aku. Tuhan, saya kasih tinggal mereka. Kok dia sudah jago, dia bilang dia bisa jalan sendiri. Dia tidak perlu Tuhan, tidak perlu gereja, tidak perlu hamba Tuhan, tidak perlu orang mengoreksi dia, tidak perlu orang kasih tahu dia. Dia merasa dia jago, dia hebat. Tuhan, saya akan meninggalkan dia sampai dia mengaku bersalah dan mencari wajahku. Kenapa? Dalam kesesakannya dia pasti merindukan aku. Saudara akan sangat rindu Tuhan waktu saudara ada dalam air mata. 1 Yohanes 1 ayat 9-10. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita mengaku dosa, itu pilihan. Kalau tidak mengaku, it's okay. Tapi Tuhan bilang, kalau orang itu mengaku, maka Tuhan bilang, karakterku, pribadiku adalah Allah yang setia dan adil. Waktu orang itu mengaku aku setia dan adil, aku tidak mungkin menolak pengakuannya, sehingga aku akan mengampuni segala dosanya dan menyucikan dia dari segala kejahatan. Tetapi jika orang itu berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat dia besar Tuhan menjadi pendusta. Kalau seseorang tidak suka mengaku kesalahannya, firman tidak ada dalam orang itu. Sebab kalau ada firman lebih tinggi dari kebenaran orang itu. Waktu dia berkaca kepada firman, dia tahu dia kotor, dia tahu dia salah. Waktu firman Allah ada di dalam kita, standar kebenaran firman Allah lebih tinggi dari kita. Makanya Tuhan bilang, kalau ada firman di dalam kau, pasti engkau mengaku, pasti ada salahnya. Dan Tuhan bilang, kalau orang itu mengaku dosanya, aku setia, aku adil, aku mengampuni dia dan menghapus segala kesalahan. Tetapi kalau dia berkata dia tidak salah, Tuhan bilang, kalau begitu lu bikin beta jadi pendusta. Dan Tuhan bilang, kalau engkau buat saya jadi pendusta, berarti firman tidak ada dalam orang itu. Pengakuan adalah tanda kerendahan hati. Pengakuan sedang membuka pintu bagi pemulihan. Pengakuan sedang membawa saudara ke arah yang benar. Pengakuan sedang menolong saudara menyadari saya bersalah. Tidak ada untungnya juga mempertahankan hal ini. Ayat 13. Lalu berdayunglah orang-orang itu dengan sekuat tenaga untuk membawa kapal itu kembali ke darat, dan mereka tidak sanggup sebab laut semakin bergelora dan menyerang mereka. Orang-orang itu tahu Yunus salah, tapi mereka juga kasihan. Bapak Ibu Saudara, ingat ini, dosa tidak bisa ditutupi, dosa harus diselesaikan. Dosa tidak bisa ditutupi dengan belas kasihan. Kalau itu dosa, saudara bereskan, akui, doakan, selesaikan di hadapan Tuhan. Ayat yang ke-14, lalu berserulah mereka kepada Tuhan, katanya. Menarik, engkau bisa membawa badai ke dalam hidup orang lain yang tidak bersalah, tetapi Tuhan juga bisa pakai badai di dalam hidupmu untuk membuat orang lain bertobat. Allah kita Allah yang bisa pakai apa saja untuk membawa orang datang kepada dia. Tapi tidak berarti mari potong kepala batu ke orang datang kepada Tuhan. Demikian renungan dari Gereja Sitri Pemulihan Kupang. Tuhan Yesus memberkati.